jika misalkan akan ada pengusaha yang levelnya lumayan di atas dan tertarik untuk politik, menurut gua itu akan jadi perubahan baru lah. Kang, menurut kamu tuh berarti masyarakat nilai Bu Sherly ini dari emang kerjanya dia sebagai kepala daerah atau dari framingnya dia aja? Karena kan yang ngefans sama Bu Sherly ini bukan cuma orang Maluku Utara, Kang. Halo Kang. Halo Windy. Kang, balik lagi Kang. Iya Win, gimana Win? Aku hari ini mau bahas soal Ibu Sherly lagi Kang. Ibu Sherly. Kemarin soal video kita ngomongin Ibu Sherly rame Kang. Banyak yang tertarik Iya, ternyata ya. ternyata emang pendukungnya banyak Ibu Sherly ini. Iya. Aku mau, mungkin kalau kemarin kan general soal Ibu Sherly yang ngejabat dan segala macam. Aku mau lebih spesifik bahas soal beliau perempuan Kang. Oh, dari figur perempuannya ya? Perempuan pengusaha. Nah ini nih Kang, biasanya kan banyak orang yang kayak pengusaha sama politik ini sebenarnya agak nggak enak kalau disatuin. Oh gitu ya? Iya. Oke, terus? Jadi kayak beberapa orang bilang jangan-jangan masuk politik buat ngelancarin si usahanya sebelumnya gitu. Menurut kamu tuh gimana sih? Maksudnya pengusaha dia masuk ke politik perempuan lagi? Oh ya, maksudnya oke, sebelum ke perempuan ya, nanti nyambung ke Bu Sherly-nya. Pengusaha masuk politik atau politik berhubungan dengan pengusaha itu sebetulnya mah ya hal yang biasa ya. Biasa dalam arti begini, dua-duanya punya kepentingan. Kalau istilah orang itu apa? Pengusaha dan penguasa gitu. Iya betul. Jadi masuk politik itu pastinya katakanlah segampang kayak misalkan butuh biaya gitu ya, logistik. Pengusaha butuh kebijakan yang bisa memudahkan usahanya, sementara di politik itu butuh logistik, kira-kira gitu. Dari dulu memang mereka itu kan awalnya kan gini, saya pengusaha di daerah, saya pengen usaha saya itu dijaga, ini begini, ini lancar. Kalau misalkan kebijakan politik yang nggak benar atau ada masalah, ada ini menghambat usaha saya, cuan nggak masuk gitu. Betul. Beda nih kalau kita ngomong Amerika ya, karena kalau Amerika itu memang negara yang dibikin oleh pengusaha loh. Oh ya? Iya, jadi Amerika itu adalah negara yang dibikin oleh orang-orang kaya, pengusaha yang sebenarnya nggak mau diatur-atur sama pemerintah, sama kerajaan Inggris, kira-kira gitu. Awalnya kan itu dulu. Nah jadi ya begitulah kira-kira. Terus sepanjang sejarah Presiden Amerika itu kampanye yang dimodalin pengusaha itu dari Amerika. Kemudian pengusaha kumpul ngumpulin duit gitu ya, terus ngedorong calon. Oke. Itu Amerika. Terus pengusaha ngumpulin, majuin calon dalam rangka menjatuhkan kandidat terkuat. Ada orang terkuat, didukung rakyat. Akhirnya gimana caranya ini harus dibungkam. Karena kalau dia menang Win, bahaya. Akhirnya apa coba? Pengusaha patungan kumpulin dimajuin sebagai wakil. Saya lupa nama presiden ya. Dimajuin sebagai wakil dalam rangka apa? Membungkam supaya ketika dia jadi wakil presidennya si ini, dia nggak akan bisa apa-apa, kira-kira gitu. Nah, presidennya ini pro dengan kebijakan monopoli pengusaha Amerika. Gila nggak? Okay. Apa yang terjadi coba? Ketika si orang yang tadi dibungkam ini dijadikan wakil presiden, terpilih menang, tiba-tiba presidennya ditembak, men. Oke. Jadi presidennya meninggal, yang naik wakilnya. Oke. Jadi sejak itu monopoli Amerika dihapus. Gara-gara si orang yang tadi mau dibungkam ternyata mencelat jadi presiden. Nah ini cerita sedikit lah tentang bagaimana urusannya pengusaha, politik, sampai pengusaha punya kepentingan, sampai diatur, sampai ditembak, sampai akhirnya kira-kira sebegitu ruwet lah. Nah sekarang kalau di Indonesia bagaimana? Di Indonesia ini kalau gue boleh bilang sebetulnya masalahnya adalah
kita ini umur bernegara atau berdemokrasi ini sebenarnya belum mature lah. Oke, masih baru. Masih baru. Kita baru merdeka, mencoba-coba cari bentuk, ketika bentuk berjalan semua gitu. Udah ini ada Soeharto yang sekian puluh tahun jadi nggak akhirnya kita baru reformasi dan sekarang lagi baru berjalan lagi. Nah, berjalannya ini tentunya tidak mudah dan tidak murah. Karena bagaimanapun Indonesia ini negara kepulauan. Jadi kalau kamu punya kepentingan sebagai pengusaha, penguasa, itu kamu akan butuh tuh bantuan pengusaha-pengusaha baik lokal maupun nasional dalam rangka itu tadi. Dengan begitu dia bisa menjalankan program-programnya, menyampaikan gagasannya ke sebanyak mungkin masyarakat. Tapi kan sekarang udah era digital dan media sosial, ya sama. Kan nggak mungkin gratisan juga gitu. Nah sekarang baru ke perempuan dulu. Betul. Sebelum ke Bu Sherly. Pengusaha di Indonesia itu perempuan tuh nggak banyak. Ya. Ada tapi nggak banyak. Kalaupun ada, yang masuk politik lebih sedikit lagi. Tapi perempuan yang masuk politik menurut gua lebih banyak dibanding pengusaha yang perempuan. Levelnya level ini ya, pengusaha besar ya. Jika misalkan akan ada pengusaha yang levelnya lumayan di atas dan tertarik untuk politik, menurut gua itu akan jadi perubahan baru lah. Karena bukannya nggak mungkin, karena bagaimanapun perempuan tuh sebenarnya punya nyebutnya apa ya, punya rasa tuh lebih tinggi dibanding laki-laki. Laki-laki itu banyak egoisnya lah ya. Tapi kalau perempuan itu dia contoh, nah baru masuk ke Bu Sherly ya. Bu Sherly ini kebetulan dia pengusaha walaupun di daerah. Ya, tapi daerahnya juga daerah gawat lah ya. Maluku Utara gitu. Itu tinggi sekali tuh ini ya pendapat nikel atau apa itu ya. Dia juga penguasa, kepala daerah. Nah, ini menjadi tantangan baru. Karena rasa-rasanya kalau di Amerika wajar ya ada orang kaya jadi kepala daerah tuh atau mayor tuh biasa. Ini tantangan sebenarnya buat Ibu Sherly karena apa? Dia bisa jadi contoh baru. Pengusaha jadi penguasa, tapi kalau ngeliat hari-harinya itu dia kayaknya adil gitu loh. Turun ke bawah, gitu ya. Ketemu orang apa semua menjadi sosok ibu buat banyak masyarakat di Maluku Utara. Betul. Dan yang uniknya apalagi di Maluku Utara itu kan banyak ya yang muslimnya gitu ya, tapi mereka tuh kayaknya dekat dengan itu tadi gue bilang contoh lain ya. Nah sekarang gue nggak inget sih ya apakah ada pengusaha yang terpilih jadi kepala daerah atau kepala daerah jadi pengusaha. Kebanyakan sih ya udah menang baru jadi pengusaha. Jadi ini tuh jadi kayak ini loh Kang, kalau aku lihat dari komen-komen orang-orang ya Kang. Jadi kayak kebagi dua gitu. Ada orang-orang yang bilang ya bagus dong dia pengusaha terus dia masuk politik, maksudnya jadi nggak arahnya tuh nggak korupsi, nggak nyari duit lah gitu. Betul. Tapi ada juga orang-orang yang bilang jangan-jangan masuk politik ya buat ngalusin si usahanya. jalan dia sebagai pengusaha gitu. Betul. Iya, sangat mungkin. Jadi gini, suka nggak suka kombinasi kedua ini memang sudah begitu dari sejak kita Indonesia memutuskan untuk menjadi negara demokrasi, itu sebenarnya selalu akan ada peluang itu terjadi, Win, gitu. Kita nggak bisa gitu misalkan kayak misalkan ini nggak boleh nih. Kalau emang misalkan nggak boleh, jadi negara sosialis aja kalau kayak gitu. Jadi biarkan semua yang mau politik dibiayai oleh negara. Kamu bekerja untuk negara, tapi ya jangan yang ini ya kalau lo mau usaha lo nggak boleh ini. Itu kan naif ya, maksudnya lah gimana sih? Bagaimanapun berpolitik itu pasti punya biaya, punya bahan bakar, punya logistik. Yang menjadi masalah menurut gua, kita itu masih trauma. Indonesia itu masih trauma. 32 tahun Indonesia dipimpin oleh Soeharto, itu gak gampang ternyata hilangnya. Kira-kira gitu. Karena sampai hari ini pun masih disangkut pautin kan. Masih yang bukan masuk ke tahun kan masih ada sisa-sisanya, masih ada bau-baunya.
Nah itu yang membuat akhirnya orang itu kayak bener nggak ya gitu loh. Jadi ketika ada pengusaha masuk politik, ini bener nggak ya? Kepikir itu langsung Cendana lagi, Orba lagi, masih ada yang kayak begitu. Tapi saya nggak tahu ya kalau anak-anak Gen Z atau yang milenial itu sebenarnya masih merasakan atau enggak, saya nggak tahu. Tapi kalau misalkan di atas itu, generasi X ke atas aja itu masih. Oke. Jadi kayak ada curiga, wah ini pasti akan bangkit lagi, ini pasti akan begitu. Ya nggak bisa dicegah gitu loh dan nggak bisa dilarang karena itu sudah kadung. Nah tinggal mesti ada banyak patron di Indonesia, terutama pengusaha dan politisi itu yang menunjukkan bahwa kita bisa dan tapi nggak gitu. Kita nggak curang, kita nggak serakah, kita nggak ngeruk ini, menghalalkan segala cara gitu. Nah itu tinggal ditunjukkan. Dulu itu kan rasanya lumrah, Win. Kamu pengusaha masuk politik tiba-tiba melegalkan apa yang dilarang, misalkan membabat hutan apa itu kan dulu terjadi dan itu kayak biasa aja. Nah sekarang mungkin Indonesia sebagai negara yang masyarakatnya netizen semua, bahkan untuk menginvestigasi yang tertutup aja bisa gampang gitu ya, mencari-cari rasanya kita tuh punya badan intelijen netizen itu kan canggih gitu loh. Pasti pengusaha atau politisi mikir 2 kali kalau mau aneh-aneh, kira-kira gitu. Nah semoga itu jadi alarm lah. Kang, ngomongin soal sisi perempuan, banyak orang yang anggap perempuan ketika memimpin itu banyak sisi nggak oke-nya, yang kayak contoh Wah gimana tuh? moodnya lah, perempuan yang kayak gini lah, gini, maksudnya di compare sama laki-laki gitu. Makanya banyak orang yang bilang pemimpin tuh oke-nya laki-laki gitu. Gimana tuh Kang? Kalau saya pribadi sih enggak ya. Kalau saya pribadi ya, saya nggak mau ngambil dari Gender. sudut pandang mana-mana, tapi saya lebih kepada begini. Saya melihat memimpin daerah itu sebetulnya yang terpenting karakter ya. Karakter itu ada karakter tegas. Nah karakter tegas ini biasanya itu muncul dari kayak misalkan bekas militer, bekas polisi. Kan ada tuh sekarang wali kota atau apa dari mantan polisi atau jadi tentara itu. Nah itu sosok tegasnya dapat gitu loh. Nah tegas itu apakah tegas bisa mudah adil? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tapi tiba-tiba ada mantan jaksa atau apa, jadi ini kelihatan lebih adil gitu. Untuk perempuan, gua merasa sih ya, memang sosok yang mengayomi. Makanya jadi Ibu taking Shirley, care. Nah, betul, Win. Makanya Ibu Shirley jadi kayak ibu ya. Menurut saya Ibu Shirley itu dia unggul di situ dan kelihatannya masyarakat Maluku Utara merasakan itu, bahwa dia itu kayak diemong, diladenin, diayomi oleh ibunya Maluku Utara ini gitu loh. Dan gayanya juga santai gitu. Jadi dibikin deket gitu kan. Orang tuh kayak ketemu Ibu Shirley itu kayak tidak asing atau tidak berjarak. Deket banget deket ya. banget. Itu yang ngobrolnya juga. Nanya, kamu bikin ini apa untuk ini, kadang bercanda gitu. Itu menurut saya versi kedekatan yang beda dengan katakanlah kedekatannya KDM dengan warganya. Nah ini Ibu Shirley punya ciri sendiri gitu. Jadi perempuan, pemimpin, kepala daerah atau menteri dan lain-lain, saya pikir sih lebih kepada taking care-nya ini dan lebih sensitif. Jadi perempuan tuh pada umumnya secara biologis kan memang lebih sensitif. Iya betul. Jadi ngeliat anak buah, ngeliat rakyat, waduh itu anak kok jalan kaki ke sekolah, itu bisa, itu dong bisa lebih inilah gitu. Kecuali dia berhati dingin ya. Kang, menurut kamu tuh berarti Bu Shirley ini, maksudnya masyarakat nilai Bu Shirley ini dari emang kerjanya dia sebagai kepala daerah atau dari framingnya dia aja di sosial media? Karena kan yang ngefans sama Bu Shirley ini bukan cuma orang Maluku Utara kan? Iya, gue juga ngefans kok. Iya, aku juga ngefans karena emang bagus banget aja asik gitu ya. dan asik. Yang tentang kinerja itu yang pasti tahu adalah masyarakat Maluku Utara sendiri. Betul. Jadi bagaimana sih masyarakat Maluku Utara ini melihat sepak terjang kerjanya Ibu Shirley ini di hari-hari. Kalau misalkan jelek ya, rasanya udah pasti ramai di medsos gitu kan ya. Nah
Ini enggak, ini tiba-tiba asik. Nah, kalau saya inilah browsing atau ngecek itu Ibu Sherly, pertama memang dia bekerja, dia mikirin dan dia ngerti ternyata detail-detail kerjaannya. Kebetulan aja memang saya yakin dia punya tim medsos. Nah, tim medsos ini nih yang jago nih kelihatannya. Jadi semua kerjanya itu tangkep, disebarkan, akhirnya kita bisa ngelihat Ibu Sherly. Dan satu lagi yang menurut saya menarik adalah selain ibu ini cantik ya, gambar yang diambil tuh bagus gitu. Jadi kelihatannya pakai kamera bagus, lensanya bagus, jadi estetik gitu lah. Iya. Bahkan dia sampai ngerti kan di sana tuh ada program-program bikin rumah buat Iya. gitu. Dia tuh sampai ngerti bahannya, Betul. semennya gitu-gitu dia ngerti kan. Berarti kan dia belajar. Iya, dan dia perempuan gitu. Nggak banyak perempuan yang sedetail itu ngerti. Betul. Padahal ya, nyambung yang tadi lupa gua. Kalau kamu bilang bagaimana pemimpin perempuan, jangan lupa pemimpin itu punya bawahan, kaki tangan, katakanlah kepala dinas atau wakilnya. Jadi itu tidak akan susah selama si perempuan ini memang bisa mengatur kinerja. Kelihatannya Ibu Sherly jago tuh. Jadi saya yakin misalkan dia mau ngomong tentang apa, tentang perahu buat nelayan. Ini kita mau bantu nelayan perahu. Saya yakin dia pasti tanya tuh ke kepala dinasnya. Apanya ininya, speknya, apanya, anggarannya, apa, yang mana yang udah, mana yang belum. Ketika dia udah nempel, itu kan dia belajar berarti. Dia paham, pas dia ngomong ditanya, Bapak ininya apa? Itu taktuk. Menurut saya, kalau dia cuma hafalan itu nggak akan terjadi. Berarti emang dia ngerti. Dia ngerti. Rumah, saya juga nonton tuh. Oh ini apa nih? Wah tentang rumah ini. Oke, yang belum apa? Saya lihat, oh ini memang dia dapat dari kepala dinas, sama lah kalau kayak KDM kan ya. Ditanya ini apa? Terus dia bisa kayak tak. Oh dia begini. Emang dia berarti belajar dan ngerti gitu. Ada juga yang enggak masalahnya gitu. Iya, makanya aku ngeliat bahkan dia sampai tahu ini harus ditambah semen, ini harus itu dia tahu. Iya, terakhir gue lihat itu bukan rumah Win, jalan. Jadi dia mau nutup jalan, langsung dia ngomong, nanti pokoknya ini ya. Nah waktu itu dia ngomong sama kepala dinas, tapi yang perempuan juga. Nah itu yang tidak meyakinkan. Menurut saya ya. Wah kok mukanya kayak meragukan gini nih, kayak setengah hati jawabnya gitu. Kamu bener ya, nanti kamu begini. Dia brief gitu loh. Jadi oh ini emang ngerti ini, saya bilang. Kan nggak tahu jalan itu mau di aspal atau mau di apa lah, saya nggak. Nah itu balik lagi, para kepala dinas yang bekerja di bawah Bu Sherly pastinya jadi tantangan. Iya karena ini maksudnya bukan gimana-gimana, cuma bahkan saking kelihatannya Bu Sherly, wakilnya nggak kelihatan kan? Iya juga ya. Oh, saya baru mudeng ya. Wakilnya tuh sampai nggak kelihatan, wakilnya laki-laki loh Kang. Oh. Namanya Pak Sabrin kalau nggak salah. Oh wah. Saya malah sampai nggak kelihatan. Iya benar. Saking beliau sangat terlihat gitu loh. Iya juga ya. Hebat. Ya ini saya sih balik lagi ya. Saya sih berharap sosok Bu Sherly ini makin menasional, makin meluas gitu ya. Bukan apa-apa, supaya menjadi contoh gitu ya buat perempuan-perempuan syukur-syukur yang udah bangun usaha, wirausaha, menjadi pengusaha. Nah, untuk tertarik lah biar banyak politisi perempuan kita tuh yang pengusaha juga, jago juga. Dan dengan begitu ya punya rasa taking care yang tadi itulah. Karena aku tuh bukan ngerasa sih, mungkin nggak cuma aku, mungkin banyak orang, anak-anak muda di luar sana yang menurutku Ibu Sherly ini jadi kayak role model di politik kan, perempuan pengusaha keren, bisa kerja terus dia di politik. Iya sih, saya jadi mikir emang selain dia siapa lagi ya, gitu nggak ada ya. Jadi sebelum-sebelumnya kan emang banyak kayak Bu Susi, Bu Risma gitu-gitu ada kan. Cuma maksudnya. Tapi itu kan menteri. Iya, maksudnya kan pejabat di pemerintahan perempuan gitu. Cuma aku nih ngelihat Bu Sherly kok ngena banget yang ini gitu. Iya benar. Iya benar. Bu Sherly itu saya nggak tahu ya. Kadang saya tuh suka penasaran gitu loh, pengen ngobrol tuh cuma pengen tahu Ibu punya mentor nggak sih gitu. Atau mentor atau patron gitu, ada nggak sih gitu? Karena ya nggak usah ngomong tentang kerja di Maluku Utara, tapi
Ya tadi itu lebih tentang perempuan, politik dan pengusaha itu. Karena saya ngeliat memang jadi kayak energi baru ya. Iya. Jadi energi baru kan kalau misalkan jadi menteri pengusaha ya iyalah itu kan ininya presiden itu ya. Tapi ketika dia ketemu masyarakat itu nggak puas tuh langsung diprotes kan. Nah cara menghandle itu menurut saya pasti punya skill yang lain lah kira-kira gitu. Jadi tidak mudah gitu. Dan saya senang ketika Bu Shirley itu tuh ini secara terbuka itu belak-belakan dia bilang saya mau belajar. Jadi itu selalu belum. Jadi dia tuh berkunjungan ke daerah itu mau belajar, ke kementerian belajar. Dan dari ngomongnya, oh berarti bang dia belajar nih, udah belajar ngerti ngomongnya tuh udah beda gitu loh. Nah itu kelihatannya. Iya, bahkan ada misalnya ada aduan bla 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 terus dia yang kayak saya sudah hubungi ini, saya udah ini, Iya, saya udah. kan Jadi paham maksudnya gitu. sebelum dia ngadepin tuh ternyata dia udah melakukan ya. Iya, ya itu bagus. keren sih. Ya bagus dan Maluku Utara emang indah sih kotanya juga. Jadi maksudnya sayang kalau misalnya itu dikelola dengan serampangan dan tidak punya rasa ya. Karena saya melihat Maluku Utara ini memang harus dijaga oleh mereka yang punya rasa. Betul. Gitu. Jangan salah itu Ternate Tidore itu tuh pernah punya kisah besar zaman dulu. Era kolonial ya. Itu kan penghasil pala dan cengkeh. Oke. Yang membuat negara di Eropa tuh kaya raya, maju itu gara-gara dari kota Ternate dan Tidore. Cengkeh dan pala. Tiba-tiba konflik antara Belanda dan Inggris sampai akhirnya Inggris cabut, dibawa tuh benih pala dan cengkeh sampai akhirnya Maluku Utara sudah bukan dianggap sebagai pusatnya cengkeh dan pala gitu. Jadi kan sayang gitu. Makanya sekarang harus dibikin lebih dijaga oleh lokal, termasuk oleh orang lokalnya. Karena jujur mungkin karena jauh juga, aku benar-benar baru ngeliat Maluku Utara tuh sekarang. Oh belum pernah kamu sana ya? Belum pernah. Maksudnya aku ngeliat masyarakatnya, maksudnya bener-bener ngeliat, Iya. walaupun cuma maksudnya dari sosmed, aku tuh bener-bener ngeliat ya sekarang Kang, semenjak Bu Shirley yang ngejabat itu, sebelum-sebelumnya enggak gitu. Saya sih udah ke sana, udah ke Ternate, ke Tidore udah. Di kepala ya waktu sebelum berangkat tuh ini intermezzo aja. Itu langsung kepikir, wah inilah sebuah kota yang jadi perebutan bangsa Eropa karena cengkeh dan buah pala. Landing ke sana gitu udah gak ada bau-baunya. Jadi kayak biasa aja. Cengkehnya juga nggak ada, ada pohonnya, tapi tidak jadi melekat kayak misalkan kita ngomong dodol Garut ada di Garut gitu lah. Oke, Itu kayak kan kayaknya, kita ngomong gudeg nih juga. itu kan kayaknya kental watan itu mah nggak ada. Jadi kayak apa sih gitu. Nah jadi tidak, ya sejarah mungkin sudah tidak inilah, sudah berubah lah ya. Tapi alamnya indah banget. Indah banget. Jadi lautnya, waduh, udahlah itu, cakep lah. Oke, kita udah lumayan panjang ngomongin Bu Shirley. Kayak kita kelihatan mencintai Bu Shirley sekali di sini ya, Kang ya. Tapi dia emang capable sih. Saya sih suka ya. Maksudnya saya sih suka Ibu Shirley, suka nonton ya. Apalagi saya kan TikTok ya. Ya selain KDM, Ibu Shirley sama siapa lagi tuh ya? Saya pernah tuh ada yang cantik juga Kediri. Oh. Aduh saya lupa namanya. Masih muda ya? Muda juga. Aku tahu. Tapi ya Kudus juga kalau nggak salah. Pokoknya yang perempuan cantik-cantik saya inilah. saya pantau. Cuma maksudnya, nah itu beda. Cara dia handle ya? Cara dia menghandlenya dan cara dia kelihatan ini orang paham. Saya bukannya mau ngejelek ya, tapi ini paham nih kira-kira gitu. Jadi ya kalau cuma cantik aja sih banyak. Betul. Sebelum kita tutup Kang. Ya. Ini closing statement seperti biasa. Saya sih terpancing tadi ya, kamu nanya pertama. Saya juga baru mudeng bahwa kelihatannya memang harusnya adalah pengusaha yang sebenarnya ingin membuat perubahan, entah buat daerah atau buat apa gitu ya, daerah kelahirannya, kota kelahirannya, masuklah ke politik, tapi dengan cara yang
emang misinya tuh bukannya menguatkan Usahanya. usaha dan bisnisnya, tapi ya emang jadi bagian dari ini. Karena kan dijagain sama warga juga enak ya, kita punya usaha ini di milik bersama gitu. Jadi dijagalah itu. Nah jadi itu yang bisa terjadi kalau memang ya turun langsung ke politik. Kalau enggak ya mengandalkan orang lain yang kita nggak tahu kepentingannya apa. Betul. Paling gitu sih Win. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Aduh kan. terima kasih Win, sip. Oke, terima kasih Kang. Terima kasih. Bye-bye.